Halo para pejuang skripsi, sering banget kan kita ngerasa bab satu sama bab 2 itu kayak dua dunia yang berbeda. Di bab satu kita udah semangat banget nemuin masalah, pas masuk bab 2 bingung harus mulai dari mana. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas cara membangun jembatan yang kokoh antara latar belakang masalah dengan kajian teori. Kalau kamu ngerasa skripsinya mentok di bab 2, tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah klasik. Rasanya tuh kayak udah lari kencang di bab 1, terus tiba-tiba nabrak tembok di bab 2. Tapi jangan khawatir, sebetulnya ada loh cara yang sistematis dan logis buat nembus tembok ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu logikanya, jembatan antara latar belakang dan teori itu seperti apa. Terus kita masuk ke cara praktisnya. Gimana sih cara membedah variabel? Nanti kita lihat contoh kasusnya, lalu kita sambungin ke metodologi, dan terakhir kita kunci semuanya dengan cara membangun argumen ilmiah yang kuat. Siap? Yuk, kita mulai dari fondasinya. Tolong dicamkan baik-baik ya. Kajian teori itu bukan bab terpisah yang isinya cuma kumpulan kutipan. Anggaplah kajian teori itu sebagai pendalaman ilmiah dari fenomena yang udah kamu ceritakan di bab 1. Jadi nyambung, bukan lompat. Nah, ini aturan mainnya yang paling simpel. Ingat aja ini, latar belakang itu tugasnya memperkenalkan masalah. Kajian teori tugasnya memperdalam masalah itu. Jadi kalau di bab 1 kamu bilang ada asap, di bab 2 kamu harus jelaskan secara ilmiah apinya itu apa, kenapa bisa muncul, dan bagaimana cara kerjanya. Jadi alurnya itu sebetulnya lurus banget. Kamu mulai dari fenomena di lapangan yang kamu temukan di bab 1. Dari fenomena itu kamu tarik, ini kayaknya ada variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Nah, tugas bab 2 adalah mengupas tuntas si variabel X dan Y ini pakai pisau bedahnya para ahli. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana sih cara memperdalam atau membedah sebuah variabel itu? Tenang, ada langkah-langkahnya. Ini resep yang bisa langsung kamu pakai di penelitianmu sendiri. Sebelum kita ngomongin variabel yang spesifik, kita harus definisikan dulu konsep payungnya. Ini adalah konteks besar di mana penelitianmu berada. Misalnya, kalau kamu meneliti motivasi belajar siswa, ya payung besarnya adalah pendidikan. Kenapa ini penting? Biar penelitianmu punya pijakan yang jelas. Langkah pertamanya adalah kumpulkan dulu definisi dari beberapa ahli. Lihat deh, tiap ahli punya kacamata yang beda. Ki Hajar Dewantara melihatnya sebagai proses menuntun potensi anak. John Dewey fokus pada pengalaman. Kalau Paulo Freire lebih ke arah pembebasan dan kesadaran kritis. Keren kan? Kita jadi punya gambaran yang utuh. Nah, ini dia kuncinya. Tugas kita bukan cuma nempelin kutipan mereka, tapi melakukan sintesis. Kita cari benang merahnya, kita ramu jadi satu definisi baru yang komprehensif yang akan kita pegang selama penelitian. Inilah definisi pendidikan versi penelitian kamu. Oke, konsep payungnya udah beres. Sekarang kita pakai cara yang sama persis untuk membedah variabel-variabel spesifik dalam penelitian kita. Kita pakai studi kasus ya, judulnya misalnya, pengaruh media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar. Kita mulai dari variabel Y atau variabel terikat. Ini adalah variabel yang jadi pusat perhatian kita, yang ingin kita jelaskan. Di contoh ini, variabel Y-nya adalah motivasi belajar. Kita harus tahu persis apa sih yang dimaksud dengan motivasi belajar itu? Sama seperti tadi, kita panggil para ahlinya. Menurut Uno, motivasi itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Kata Sardiman, itu adalah keseluruhan daya penggerak. Beda lagi kata Maslow, motivasi itu muncul karena ada kebutuhan. Nah, semua potongan puzzle ini kita kumpulkan. Eits, nggak cuma definisi, kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih ciri-ciri motivasi? Ternyata ada arahnya, ada intensitas atau kekuatannya, dan ada persistensi atau daya tahannya. Jenisnya juga ada dua, dari dalam diri alias intrinsik, dan dari luar atau ekstrinsik. Makin jelas kan sekarang? Dan inilah puncaknya. Kita gabungkan semua tadi, definisi para ahli, karakteristik dan jenisnya menjadi satu kalimat sintesis yang padat dan kuat. Inilah yang kita sebut definisi operasional. Definisi inilah yang nanti akan menuntun kamu cara mengukur motivasi belajar. Sekarang, kita pindah ke variabel X atau variabel bebas. Ini adalah faktor yang kita duga jadi penyebab atau punya pengaruh. Di contoh kita, variabelnya adalah media pembelajaran digital. Prosesnya sama persis seperti tadi. Kita bedah lagi. Kita kumpulkan lagi pendapat para jagoan. Azhar Arsyad bilang media itu alat penyampai pesan. Richard Mayer menekankan pada aspek multimedianya. Kalau Sills and Glasgow melihatnya sebagai sarana komunikasi. Masing-masing punya penekanan yang unik. Dan tentu saja, kita sintesis lagi.
Kita rangkai semua ide itu jadi satu definisi yang utuh untuk penelitian kita. Alat berbasis teknologi untuk menyampaikan materi secara interaktif, fleksibel, dan efektif. Jelas kan? Jadi kalau ada yang tanya, media digital di penelitianmu itu apa? Inilah jawabannya. Terus, buat apa sih kita capek-capek begini? Nah, disinilah semua kerja keras di bab 2 ini terbayar lunas. Kajian teori yang kamu bangun dengan sistematis ini akan jadi kompas yang menunjuk langsung ke metodologi penelitian yang paling tepat. Nggak ada lagi tuh yang namanya galau milih metode. Ini dia intinya. Kalau dari hasil bedah teori tadi, pertanyaanmu mengerucut ke seberapa besar pengaruh X terhadap Y, maka jalanmu sudah pasti kuantitatif. Tapi, kalau pertanyaanmu lebih ke bagaimana proses X bekerja dalam Y, maka jalanmu adalah kualitatif. Jadi, teorilah yang menentukan jalanmu, bukan sebaliknya. Oke, mari kita tarik kesimpulan besarnya. Jadi, apa sih tujuan akhir dari bab 2 ini? Ingat, bab 2 itu bukan cuma syarat administratif. Ia adalah jantung dari seluruh argumen ilmiah yang sedang kamu bangun. Sebuah kajian teori yang kuat itu melakukan 3 hal penting. Pertama, dia membangun argumen yang logis, jadi penelitianmu bukan asumsi kosong. Kedua, dia menciptakan definisi operasional yang jelas, jadi kamu tahu persis apa yang kamu ukur. Dan ketiga, dia menjadi fondasi yang kokoh untuk metodologi dan hipotesismu. Jadi, sekarang pertanyaannya untuk kamu. Coba lihat lagi bab 2-mu. Apakah isinya sudah menjadi fondasi yang kokoh dan penuh argumen? Atau masih sekedar kumpulan kutipan yang ditempel-tempel? Jawaban jujur dari pertanyaan ini akan menentukan seberapa kuat keseluruhan skripsimu. Selamat merenung dan merevisi.